Biarkan patriark tua Xiao membuat lelucon. Dan lelaki tua itu memiliki sesuatu untuk ditunda. Untungnya, anak di dunia iblis itu berakal sehat. Dan akhirnya tidak menambah kekacauan pada orang-orang Xiao. Setan itu tertawa. Menggosok tangannya yang sedikit kaku. Dunia iblis telah melihat patriark. Pada saat itu, dengan terburu-buru, dunia iblis bisa bertanya kepada patriark di masa depan. Melihat patriark secara langsung, dunia iblis bergegas maju untuk memberi penghormatan. Saya telah melihat orang-orang Xiao. Kembalinya patriark Xiao tua adalah peristiwa besar bagi orang-orang Xiao. Setelah tinju berbaju iblis dan orang-orang Xiao menyapanya, dia menoleh ke dunia dengan pandangan tegas dan berkata kepada dunia iblis, "Aku bergegas kepadamu segera setelah aku menerima pesanmu. Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Layak bahwa kepala klan berkomitmen penuh kepada Anda. Jika Anda seorang lelaki tua, Anda akan melakukan hal yang sama." Petik 2. Meskipun Yao Meng mengatakan ini untuk mengurangi rasa malu saat bertemu, semua orang tahu bahwa ini hanyalah obat setelah fakta. Tapi bagaimanapun juga, iblis magis berterima kasih kepada orang-orang Xiao pada saat kritis, yang cukup untuk mengimbangi masa lalu. Xiao Yan sibuk memperlakukan satu sama lain dengan sopan. Tapi sikapnya tidak sebaik Kaisar Ming dan Yao Xi. Semua ini jatuh ke mata iblis. Dan dia menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya. Terutama setelah dunia iblis memberitahunya tentang kekuatan dan penaklukan Xiao Yan di telinganya. Wajahnya menjadi malu. Dan mata Xiao Yan mau tidak mau membawa pada sentuhan kagum. Sekarang 5 kekuatan besar di Zhu. Agama Yimo telah sangat terluka. Dan kepunahan totalnya hanya masalah waktu. Pemusnahan telah diklasifikasikan sebagai Xiao. Tian Minggu telah hidup dan mati bersama Xiao sejak awal. Dan Xiao pasti akan mendukungnya dengan penuh semangat. Kepemimpinan Xiao Yan suatu hari akan meninggalkan di Zhu. Meskipun suku iblis ajaib beruntung untuk menyerah sementara. Mereka selamat. Tetapi kelebihan dan kekurangan suku Xiao tidak akan semurah hadiah lembah Tianming. Dengan cara ini, cepat atau lambat Kaisar Zhou akan menjadi dunia lembah Tianming. Dan diperkirakan klan iblis fantasi tidak akan lepas dari nasib penggabungan. Dalam hal ini, saya mungkin juga memanfaatkan perasaan baik orang Xiao tentang setan magis. Pada titik ini, Yao Meng dengan tegas mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan. Patriark setan Mongolia ingin mengatakan sesuatu kepada Xiao Mo. Tanya Xiao Yan tiba-tiba saat dia melihat ekspresi berbeda pada monster itu. Xiao Shao, kepala keluarga Xiao. Setelah mengetahui identitas Xiao Yan, Yao Meng menjadi lebih sopan. Sama-sama. Tolong katakan sesuatu jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Xiao Yan menjawab dengan lemah. Menatap iblis dengan ekspresi kusam di wajahnya. Bertanya-tanya apa yang ingin dia katakan. Setelah jeda singkat, Yao Meng akhirnya mengumpulkan keberaniannya. Dan berkata, "Kepala Xiao, Yao Meng memiliki undangan tanpa ampun." Petik 2. Di hadapan dunia iblis. Jika ada sesuatu yang perlu dibantu oleh patriark iblis. Meskipun itu mudah, selama Xiao bisa melakukannya, dia tidak akan pernah berhenti. Meskipun dia tidak menyukai iblis itu, Xiao Yan menjawab dengan sopan. Demon Meng bersedia memimpin suku iblis fantasi untuk bergabung menjadi suku Xiao. Dan mengikuti kepala suku Xiao untuk membuat prestasi besar. Petik 2. Bahasa setan Mongolia luar biasa. Xiao Yan sedikit terpana. Dan Kaisar Ming dan Xiao Yao dan yang lainnya menatap ke arah setan Mongolia. Yao Xi juga gemetar. Dan sepertinya memahami gagasan Yao Meng. Dia menghela nafas dalam hatinya, tetapi tidak berbicara. Oh, mengapa Raja Iblis melepaskan identitas mereka dan mengenakan kemegahan klan fantasi iblis? Tetapi apakah mereka ingin bergabung dengan saya? Xiao Yan menatap iblis itu dengan penuh minat, dengan nada menggoda. Ketenangan Xiao Yan telah membuat kepahitan mulut iblis sedikit lebih kuat. Saya tidak berharap Xiao Yan masih muda, tetapi bukan orang yang sembrono. Dia tidak terlalu tergoda tetapi mencoba terlebih dahulu. Anak kecil ini luar biasa, pikir iblis. Tetapi masih dengan hormat menjawab. Pemimpin Xiao masih muda dan menjanjikan. Menghancurkan agama Yi di ujung jarinya. Menaklukkan suku.
Kekuatan meningkat pesat. Dan iblis sangat dikagumi dan bersedia untuk mengikuti. Pemimpin Xiao. Petik 2. Oh, Xiao Yan masih terang dan terang. Dan ombaknya tidak ketakutan. Dia tidak percaya bahwa rubah tua akan mengikutinya hanya karena alasan ini. Mata gelapnya menatap iblis dengan lapisan keringat dingin sebelum dengan sengaja menggelengkan kepalanya dan mendesah. Xiao, dewaku, perbuatan apa yang bisa membuat pemimpin suku iblis merendahkan? Xiao Mao tidak pernah berani. Selain itu, meskipun iblis sihir melakukan kesalahan kali ini, mereka sudah menebusnya. Xiao berterima kasih dan tidak bisa menyalahkan ketua klan iblis. Klan iblis sihir masih akan menjadi sekutu klan Xiao di masa depan. Petik 2. Sekutu. Petik 2. Setan itu sedikit buta. Dia tidak memiliki kekuatan yang kuat atau potensi keduanya untuk dijelajahi. Jadi bagaimana dia bisa membentuk aliansi? Hanya dengan melihat hubungan intim antara Xiao Yan dan Kaisar Ming, iblis itu berpikir bahwa ini tidak dapat diandalkan. Jika benar-benar saatnya lembah Tianming bersaing dengan klan iblis untuk mendapatkan kekuatan Kaisar Zhou, bahkan tidak memikirkannya, Xiao Yan pasti berada di pihak Kaisar Ming. Pada saat ini, awalnya, dia ingin menyembunyikan sesuatu, berharap iblis yang tidak berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam negosiasi segera mengacau, dan harus menggigit peluru dan bertanya. Memang benar bahwa selain kekuatan Xiao dan pemusnahan Xiao, Kepala Xiao juga memonopoli kekuatan ekonomi ramuan kelas bawah di daratan Kaisar Pertempuran. Ditambah dengan bantuan Liga Sangmeng dan Kaisar Iblis. Di tengah kesuksesan besar, klan Iblis fantasi saya tidak ingin bersarang di tempat terpencil di Zhu. Jadi saya ingin mengikuti kepala suku Xiao. Setan itu berkata dengan getir. Lagi, Xiao Yan menatap iblis itu dengan penuh arti dan terus bertanya. Kepala Xiao sangat kuat. Dia tidak bisa menyembunyikan apapun. Iblis yang benar-benar dipikirkan itu seperti teknik membatu dari seorang penyihir. Kecuali beberapa tawa, seluruh tubuhnya agak kaku. Setelah orang Xiao meninggalkan Dizu, mereka lebih murah daripada Mingdi. Lembah Tianming pasti akan naik. Di masa depan, suku iblis fantasiku juga akan dikirim ke pagar. Mungkin lebih menjanjikan untuk mengikuti kepala suku Xiao. Petik 2. Hahaha. Kaisar Ming tertawa setelah kesedihan sesaat. Saya mengatakan betapa bangganya lelaki tua itu dengan iblis Anda begitu merendahkan. Saya khawatir Tianminggu akan mengalahkan Anda di masa depan. Petik 2. Untuk tawa Kaisar Ming. Iblis itu bersenandung dengan pipi nakal. Dan menatap Xiao Yan dengan antisipasi. Hatinya sangat malu. Semua kata ini diucapkan. Jika Xiao Yan menolak, wajah iblis sihir itu akan hilang. Apakah Anda semua jujur? Xiao Yan menjadi serius setelah mendengarkan. Kata-kata yang diucapkan iblis itu menyentuh hati. Dan kepala suku Xiao diminta untuk membacanya. Melihat harapan, Demon buru-buru mengakui hatinya. Apakah monster fantasimu mau? Xiao Yan sedikit senang. Tapi menoleh untuk melihat Yao Xi dan ribuan prajuritnya. Dunia iblis baik untuk orang-orang Xiao. Xiao Yan secara alami ingin mendengar suara mereka. Apa yang dikatakan Patriark sangat luar biasa. Saya bersedia mengikuti perintah Patriark dan mengikuti Xiao Shao. Dunia hantu dan tetua yang tepat terlihat suram. Tetapi harus diakui bahwa masa depan keluarga monster fantasi hanya dapat mengikuti jalan Xiao Yan. Bagaimana itu, dengan dukungan bawahannya? Yao Meng buru-buru bertanya pada Xiao Yan. Ini sangat bagus. Tetapi Anda adalah orang-orang dari suku iblis. Dan Kaisar Iblis memiliki hubungan yang baik dengan saya. Apakah ini sesuatu yang salah? Jika Iblis ajaib bergabung, kekuatan Xiao akan meningkat pesat. Xiao Yan secara alami bahagia. Tetapi mengingat Iblis, Xiao Yan sedikit ragu-ragu. Tanpa diduga, Xiao Yan juga berteman dengan Kaisar Iblis. Dan Iblis itu lebih yakin bahwa dia tidak memegang paha yang salah. Melihat detak jantung Xiao Yan, dia dengan cepat menjelaskan. Orang Xiao ini tidak perlu khawatir tentang tumbuh dewasa. Populasi utama sebenarnya dikendalikan oleh masing-masing kaisar klan. Sedangkan untuk cabang lainnya arahnya tidak akan mengganggu. Petik 2. Setan itu benar. Meskipun Patriark yakin bahwa setiap kekuatan besar memiliki banyak afiliasi.
Xiao Long yang baru dipulihkan melihat bahwa bahkan monster fantasi pun rela menyerah kepada orang-orang Xiao. Langkah kaki yang jatuh di bawah hati juga berat, dan membuat suara teredam yang berat, yang mengejutkan semua orang. Xiao Yao, Xiao Li, dan yang lainnya juga berulang kali setuju, mendesak Xiao Yan untuk tidak melepaskan lemak ini. Dalam hal ini, saya dapat yakin, jika tidak, segera setelah saya mengembalikan gadis itu, saya akan menyusun cabang suku iblis. Sangat sulit untuk menjelaskan kepada Kaisar Iblis. Xiao Yan dengan cepat mengangkat monster itu dan tertawa keras. Apa katamu, gadis kita dari suku iblis kembali? Yao Meng dan Yao Shi sangat ketakutan sehingga mereka tidak mendengar berita yang begitu mengejutkan. Ya, gadismu memang kembali. Dan Xiao Yan secara pribadi menemukannya untuk kembali ke iblis. Xiao Yao dengan bangga banyak pamer. Dan lupa memberitahu Anda bahwa sebelum leluhur tertinggi suku iblis, Anda telah diberitahu untuk membiarkan Xiao Yan pergi kepadanya untuk duduk lebih bebas. Petik 2. Saat Xiao Yao mengatakan ini, para penonton terkejut. Orang-orang Xiao sangat bahagia. Orang-orang pemusnahan beruntung karena mereka memilih untuk menyerah. Kaisar Ming membuka mulutnya dan memasukkan 2 telur ke dalamnya tanpa masalah. Sementara iblis itu bodoh untuk waktu yang lama sebelum kembali ke Tuhan dan memukulnya tanpa sadar. Dalam kedinginan, ada keinginan untuk muntah darah. Dan dia tidak menyangka level Xiao Yan saat ini begitu tinggi. Bahkan nenek moyang suku Yao secara khusus menyapa Xiao Yan untuk duduk. Paha ini diperbaiki. Pada titik ini di Biksu Iblis, saya tidak bisa lagi peduli dengan wajah Xiao Yao dan yang lainnya. Dan berulang kali mengepalkan tangan pada Xiao Yan. Kepala klan Xiao membantu saya menemukan orang suci. Dan bagi saya klan iblis adalah anggun seperti gunung. Sudah waktunya untuk membayar Patriark Xiao. Dan juga meminta Patriark Xiao untuk tidak berhenti. Petik 2. Xiao Yao dan Kaisar Ming tiba-tiba tertegun. Penyerahan keluarga ini bahkan dimahkotai dengan pahala muluk-muluk. Ini benar-benar. Beberapa orang menghela nafas lagi dan lagi. Dan diam-diam mengacungkan jempol ke setan baik. Petik 2. Haha, Xiao Yan tidak bisa mengatur begitu banyak. Dalam satu hari, dia memenangkan penyerahan 2 balapan. Hatinya penuh kegembiraan. Dan dia mengangkat iblis itu dengan kedua tangannya. Jarang iblis dan patriark benar-benar benar. Orang-orang. Petik 2. Jadi, apakah Xiao Xiao setuju? Setan itu sangat gembira. Tetapi masih bertanya dengan tidak yakin. Baik. Xiao Yan mengangguk dan menarik tangan iblis dan dunia iblis. Dan segera mengumumkan bahwa suku iblis fantasi telah menjadi cabang dari triase Xiao saya. Dan menikmati perlakuan yang sama seperti pemusnahan. 20 keterampilan bertarung tingkat menengah. Petik 2. Apa? Setan terkejut dan menatap Xiao Yan dengan bingung. Dan hatinya pahit dan pahit. Bagaimana penyerahannya bisa sama dengan pemusnahan klan? Xiao Yan tidak tahu tentang dirinya sendiri. Bahkan dunia iblis tertegun. Hatinya sangat hilang. Dan wajahnya suram. Berpikir bahwa Xiao Yan hanyalah seorang pria yang tidak diketahui dendam. Dia mungkin telah memilih master yang salah. Xiao Yan, bukan itu masalahnya. Monster Pantom memiliki kebaikan kepada kita. Mereka tidak dapat diperlakukan sama dan akan sangat tidak populer. Xiao Yao juga putus asa. Melihat iblis dengan semangat rendah. Dia dengan cepat dikabarkan ke Xiao Yan. Nenek moyang yakin bahwa saya dengan sengaja menyerang kesombongan mereka sebagai hukuman kecil yang telah menyerang orang-orang Xiao kami sebelumnya. Dan kemudian ada. Xiao Yan menanggapi dengan percaya diri. Apa menurutmu Xiao Yan tidak adil padaku? Xiao Yan melihat semua pantom yang tidak bisa dipercaya yang ada di tempat dan bertanya. Bawahan tidak berani. Sekarang orang-orang Xiao telah menjadi bawahan mereka. Patriark memerintahkan saya untuk menunggu mereka patuh tanpa keluhan. Setan itu jatuh. Tetapi tidak berani terlalu jelas. Dan para pemimpin menanggapi dengan senyum pahit pada Xiao Yan. Dengan baik. Faktanya. Xiao Yan. Saya bukan orang yang suka mengeluh. Mereka yang sebelumnya hanyalah sumber daya dasar untuk cabang fantasi. Xiao Yan mengangkat nadanya saat melihat api hampir sampai. Itu dia. Setan bertepuk tangan diam-diam. Lega. Karena keluarga iblis ajaib berterima kasih kepada keluarga Xiao.
5 teknik bertarung lanjutan tambahan diberikan. Selain itu, Yao Xi memberikan kontribusi khusus kepada orang-orang Xiao dalam pertempuran ini. Dia memberikan keterampilan tempur utama tingkat pertama kepada keluarga Xiao. Setelah Yao Xi mencapai puncak bintang 4, dia menerobos paket bintang 5 dan berada di Xiaoyan. Serangkaian hadiah dari Xiaoyan diumumkan dari mulut, benar-benar mengejutkan penonton. Ini terlalu tidak nyata. Untuk sementara, suaranya sangat pelan sehingga suaranya bisa terdengar di tanah. Setelah beberapa saat, talenta dari suku monster fantasi bersorak-sorai. Lagi pula, hadiah ini terlalu murah hati. Cukup untuk memungkinkan kekuatan kecil dengan cepat berkembang menjadi kekuatan menengah. Bahkan Kaisar Ming merasa sedikit cemburu. Hanya ada satu orang di lapangan yang masih berjalan sambil tidur, yaitu dunia iblis. Bahkan pria berjubah hitam itu tidak mundur sedikit pun. Pada saat ini, matanya sedikit bingung. Dan dia terus memikirkan, keterampilan bertarung utama tingkat dunia, promosi ke bintang 5, ini. Apakah saya benar? Ini adalah ketinggian yang tidak berani saya bayangkan. Petik 2. Anda benar. Anda benar. Xiaoyan menepuk pundak dunia iblis dengan ekspresi kagum. Tapi skill tempur utama dari level dunia itu tidak cocok dengan skill pedangmu. Apakah Anda ingin berlatih kembali? Petik 2. Latihan yang dipraktikkan oleh dunia iblis sama sekali tidak mengalir ke arus. Dan ada latihan iblis tingkat tinggi yang secara alami bersedia untuk dikultivasi ulang. Setelah dunia iblis terbangun, itu sangat mudah. Sangat hemat biaya untuk melihatnya. Orang bodoh tidak mau. Ini baik. Xiaoyan tersenyum. Lalu mengangkat telapak tangan kanannya. Dengan 5 jari terbuka penuh. Dia tiba-tiba mengepal erat. Suara garing tulang di kepalan tangan menenangkan penonton. Seperti yang Anda lihat. Hadiah Xiaoyan saya jelas. Xiaoyan melambaikan tinjunya dan terus berbicara. Siapapun yang berkontribusi pada orang-orang Xiao pasti akan mendapatkan hadiah yang bagus. Tapi mereka yang tidak baik untuk orang-orang Xiao. Xiaoyan tidak ringan. Petik 2. Saya bersedia menunggu orang Xiao pergi ke api. Tidak pernah mati. Petik 2. Tangan Xiaoyan dianggap telah membentuk gengsi yang tak tergoyahkan di hati semua orang. Semua orang Xiao memandang Xiaoyan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dengan baik. Selanjutnya, mereka akan dipimpin oleh Ziying untuk menghancurkan agama Yimo. Dan itu pasti akan mencabut agama Yimo dari benua. Mata Xiaoyan menjadi dingin. Dan melalui cuaca kelabu, dia sepertinya telah melihat pemandangan kehancuran total agama Yimo. Ikuti patriark dan menginjakan kaki di agama Islam. Ikuti patriark dan menginjakan kaki di agama Islam. Petik 2. Didorong oleh Xiaoyan. Kerumunan melonjak. Dengan ambisi bertarung yang tinggi. Dan mengangkat pedang tajam mereka. Hanya ketika Xiaoyan memberi perintah, mereka bisa menggunakan keahlian mereka. Setelah masalah selesai, semua orang meninggalkan Dizu bersamaku. Dan keluarganya pindah ke Xiaofu. Sebuah kota raksasa. Dan menginjakkan kaki di tengah benua. Kaisar Ming. Saya ingin tahu apakah Anda akan mengikuti orang-orang Xiao untuk berperang melawan agama Yi? Setelah Xiaoyan memberikan segalanya untuk dikhawatirkan oleh Xiao Yao dan yang lainnya, dia menjadi jauh lebih santai. Dia berbalik dan bertanya pada Kaisar Ming yang sepertinya memiliki sesuatu di sisinya. Itu tentu saja. Tian Minggu selalu bergerak maju dan mundur bersama orang-orang Xiao. Kaisar Ming setuju. Dan memandang Xiaoyan dari atas ke bawah. Semakin dia melihat, semakin dia bersuka cita. Orang tua itu benar-benar tidak melihat orang yang salah saat itu. Tidak. Berapa lama waktu telah berlalu dan Anda telah menjadi manusia di benua itu? Petik 2. Kaisar Ming memenangkan hadiahnya. Tetapi bocah itu hanyalah kebetulan. Xiaoyan tampak sangat rendah hati untuk memuji Kaisar Ming. Apakah Anda kepala keluarga? Apakah Anda masih perlu rendah hati seperti saya? Kaisar Ming tersenyum. Tetapi ada keraguan di hatinya. Sekarang ketiga keluarga itu bergabung. Satu keluarga akan dihancurkan. Selama lembah Tianming masih di Dizu, Kaisar Ming tidak tahu apakah harus senang atau khawatir. Hai, betapapun sulitnya menemukan lawan di Dizu, lembah Tianming benar-benar dapat mendominasi.
dan tidak berlebihan untuk menyebutnya sebagai hegemon masa depan di Zhou. Namun, di Zhou hanyalah daerah terpencil di daratan Doudi. Bahkan jika itu adalah kekuatan pertama di Zhou, itu hanya peran terbawah di daratan Doudi. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Sekarang Xiao Yan ingin memimpin sebagian besar pasukan di Zhou untuk berkembang keluar. Diperkirakan dalam beberapa tahun, itu akan menjadi kekuatan kelas 1 di daratan Doudi. Dibandingkan dengan ini, Kaisar Ming sangat tidak mau tinggal di Zhou sebagai seorang kaisar. Tetapi jika Anda mengikuti orang Xiao untuk keluar dari Zhou dan Anda tidak memiliki modal mandiri, apakah Anda harus bergabung dengan orang Xiao seperti setan pemusnahan dan fantasi, untuk menggunakan kekuatan orang Xiao untuk membawa meneruskan lembah Tianming? Kaisar Ming merasa dia tidak bisa kehilangan muka ini. Bagaimana ini bisa bagus? Kaisar Ming memikirkannya, tetapi merasa kepalanya sebesar ember, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun Kaisar Ming tampaknya acuh tak acuh di permukaan, itu penting dan wajahnya tidak bisa dihindari. Semua ini jatuh ke mata Xiao Yan, dan Xiao Yan tidak bisa tidak bertanya-tanya kemenangan pertempuran ini sangat besar bagi orang-orang Xiao dan lembah Tianming. Selamat acara. Apalagi yang ada untuk Mo Fei Ming? Xiao Yan berdehem dan mau tidak mau bertanya. Kaisar Ming, jika ada dilema, bahkan jika Anda mengatakannya, belum lagi persahabatan jangka panjang antara Tianminggu dan orang-orang Xiao. Tianminggu akan membantu Anda ketika Xiao orang dalam kesulitan. Sejauh yang saya bisa, Xiao Yan akan membantu Mingdi menyelesaikannya. Petik 2. Di hadapan kekhawatiran Xiao Yan, hati Kaisar Ming menghangat. Melihat ketulusan wajah Xiao Yan, kata-kata itu bahkan lebih tidak bisa dijelaskan, dan akhirnya berubah menjadi desahan. Semakin Kaisar Ming seperti ini, semakin penasaran Xiao Yan. Kaisar Ming, saya akan meninggalkan Zhou setelah insiden orang-orang Xiao, dan dominasi lembah Tianming di Zhou sudah dekat. Anda harus selalu bahagia. Apakah Anda selalu khawatir bahwa sumber daya terbatas dan Anda tidak dapat mengikuti kecepatan ekspansi? Petik 2. Melihat Kaisar Ming tidak berbicara untuk waktu yang lama, Xiao Yan bergumam dalam hatinya. Berpikir bahwa Kaisar Ming khawatir dia telah melupakan kebaikan Tianminggu. Dan dengan cepat menambahkan, oh, kali ini Tianminggu sangat berterima kasih kepada orang-orang Xiao saya. Saya berjanji kepada iblis ajaib sebelumnya hal-hal suku dan genosida tidak akan kurang dari lembah Tianming. Atau bahkan lebih. Alasan mengapa saya tidak mengatakan sekarang, saya hanya ingin mengejutkan Kaisar. Selain itu, ada kebutuhan lain untuk lembah Tianming. Harap sebutkan Kaisar Ming. Petik 2. Mendengarkan kata-kata tulus Xiao Yan, Kaisar Ming mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan dalam diam. Keseimbangan ragu-ragu di dalam hatinya mulai condong ke arah Xiao Yan. Ini semua tentang masa depan lembah Tianming. Kaisar Ming akhirnya membuat keputusan. Bahkan Xiao Yao, lelaki tua itu, memberikan masa depan kepada Xiao Yan. Apa yang tidak bisa dia lakukan? Kaisar Ming memandang Xiao Yan, menarik napas dalam-dalam, dan mencoba untuk tenang. Lalu dia berkata, apakah anakmu berpikir bahwa lembah Tianming adalah bantuanmu untuk membantu orang-orang Xiao? Petik 2. Ini, Xiao Yan melihat ketidakpuasan dalam nada suara Mingdi dan buru-buru berkata, Mingdi salah paham. Demi kebaikan lembah Tianming, orang-orang Xiao layak untuk kembali. Petik 2. Kaisar Ming menarik napas dalam-dalam lagi dan menggigit bibirnya sedikit sebelum melanjutkan dengan perlahan berkata, sebenarnya, Tianminggu membantu orang-orang Xiao. Satu karena bibir mereka dingin dan yang lainnya dingin. Dan yang lainnya karena kasih sayang keduanya. Ras selama bertahun-tahun, bukan untuk tujuan membayar. Orang tua itu baru saja melihat bahwa ketiga suku itu bersatu sekarang. Dan dia juga sedikit terharu. Jadi orang tua itu selalu ragu apakah Tianminggu juga akan bergabung dengan orang Xiao. Petik 2. Apa? Mingdi, apakah kamu tidak bercanda? Kata-kata Kaisar Ming mengejutkan Xiao Yan. Dan dia mengalami stagnasi dan pemadatan singkat. Xiao Li, yang berdiri di sampingnya, sepertinya telah membatu satu persatu. Tanpa bergerak, pemandangannya begitu sunyi hingga jarum bisa terdengar. Ini tidak terduga. Apakah itu bermimpi?
Xiao Yao tidak bisa membantu tetapi mencubit pahanya dengan keras dan merasakan sakit yang datang darinya. Hanya untuk menyadari bahwa dia tidak sedang bermimpi. Apa lelucon saya dengan anak Anda? Apakah ini lelucon? Kaisar Ming juga terkejut dengan reaksi orang banyak. Dan merendahkan suaranya dengan agak marah. Kaisar Ming, kamu Xiao Yan tua. Mata Xiao Yan membelalak. Dan setelah memastikan bahwa dia tidak salah dengar. Dia membawa semburan keringat dingin di punggungnya. Mengambil napas dalam-dalam. Berkata, kamu selalu menjadi sahabat leluhur. Dermawan agung dari orang-orang Xiao. Dan master generasi muda yang bernama. Jangan gunakan saya untuk itu. Saya tidak mampu membelinya. Petik 2. Menolak. Kaisar Ming menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Tampaknya tidak mengharapkan ini sama sekali. Padahal, kenapa dia mau mencabut identitasnya? Hanya untuk perkembangan ras. Sebenarnya tidak ada cara yang lebih baik dari ini. Kaisar Ming melihat anggota senior dari orang-orang Xiao di lapangan. Dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada Xiao Yan. Sudut mulutnya dengan enggan mengangkat busur. Siapa yang membuatmu Xiao Yan begitu baik? Hanya dalam beberapa dekade. Orang Li dapat memimpin orang Xiao keluar dari Dizu. Anda bertanya kepada semua orang di sini. Siapa yang tidak ingin keluar dari Dizu selama ribuan tahun? Lelaki tua itu hanya ingin mengikuti murid bernama Anda untuk mendapatkan cahaya. Petik 2. Sayang, Xiao Yao tidak bisa menahan nafas lagi dan lagi. Saya menjelaskan bahwa Kaisar, saya telah mengenal Anda selama bertahun-tahun. Tetapi hari ini, untuk pertama kalinya, Anda tidak dapat membiarkan kepala lelaki tua itu menoleh. Petik 2. Kaisar Ming melirik wajah bangga Xiao Yao. Dan rona merah jarang muncul di wajah tua itu. Dan segera menarik wajah tua itu. Anda seharusnya tidak menghela nafas di sana. Berpikir bahwa lelaki tua itu tidak tahu bahwa Anda sangat bangga. Xiao Yao, saya dapat memberitahu Anda bahwa saya akan bergaul dengan murid terdaftar saya sekarang. Tetapi tidak untuk memberi Anda muka. Tolong jangan bangga. Petik 2. Melihat apa yang Anda katakan, saya sangat bangga. Tidak ada secerca kemuliaan langsung di wajah Xiao Yao. Sebaliknya, dia bertelanjang kaki dan menatap Xiao Long. Dan berkata dengan ekspresi tidak rela. Semua menyalahkanmu sebagai penjudi. Siapa yang ingin kamu membiarkan Kaisar Ming menjemputmu untuk Xiao Yan? Biarkan dia yang memimpin dalam mengakui bahwa Xiao Yan telah menjadi muridnya yang bernama. Yang membuat keinginan lelaki tua itu untuk menekannya selama bertahun-tahun sulit untuk dicapai. Petik 2. Namun, ketika dia mengatakan ini, dia berkedip ke arah Xiao Long. Xiao Long, Xiao Li, dan Xiao Qi semua menatapku. Aku melihatmu dan terkekeh. Saya tidak pernah menyangka bahwa patriark tua itu memiliki sisi yang begitu nakal. Dan hati semuanya berkembang dengan sendirinya. Mereka tidak senang karena Xiao Yao sangat lucu. Tetapi karena Kaisar Ming juga ingin membawa lembah Tianming untuk bergabung dengan orang-orang Xiao. Tetapi Kaisar Ming memiliki status khusus. Dan semua orang tidak dapat menunjukkannya bahkan jika mereka sangat gembira di dalam hati mereka. Wajah mereka menjadi merah seperti lentera merah yang menggantung tinggi. Jangan katakan omong kosong ini. Jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan di dalam hatimu. Letakkan akun ini untuk saat ini. Dan saya akan menghitung dengan Anda nanti. Kaisar Ming berpura-pura serius. Dan dia terlalu malas untuk terus bertarung dengan Xiao Yao. Menoleh dan bertanya pada Xiao Yan. Bagaimana? Mengingat apakah itu baik? Bagaimana saya bisa memberikan wajah tuan bernama ini? Petik 2. Karena Anda adalah tuan saya yang bernama. Xiao Yan tidak berani setuju. Xiao Yan menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Lembah Tianming ingin keluar dari Dizu. Xiao Yan akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Apakah itu di lapangan atau secara ekonomi? Dia akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan. Tapi Tianming milik orang Xiao. Kamu benar-benar tidak perlu mempermalukanku. Ketika Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini, wajahnya tidak berbeda dengan labu pahit. Tapi semakin Xiao Yan mengundurkan diri, semakin bersemangat hati Kaisar Ming. Mata tajam itu tertuju pada Xiao Yan. Seolah-olah dia melihat harta karun gerakan. Dan potensi tak terbatas ditempatkan di sini. Jika dia melewatkan kesempatan itu,
itu akan menjadi tak tertahankan. Xiao Yan, disinilah kamu salah. Pemusnahan dan setan fantasi semuanya termasuk di dalamnya. Mengapa Tian Minggu bukan saya? Alis Kaisar Ming terangkat tinggi. Dan lelaki tua itu juga mengetahuinya. Bukankah itu nama yang berbeda? Yang bisa membuat lembah Tianming berkembang dengan cepat dan mengatakan apa saja. Selain itu, jika Anda tidak bergabung dengan orang-orang Xiao, bagaimana saya bisa menerima bantuan terus-menerus dari Xiao Ming Anda? Bagaimanapun, itu adalah orang luar. Mengapa tidak lebih baik dari orang-orang Anda sendiri? Apakah menurut Anda ini benar? Petik 2.